Kamu bisa menghadap Tuhan semesta alam itu karena rohmu sendiri. Maka bertawasul mengikuti Nur Muhammad harus melalui itu. Itu kalau jenengan Islam ya. Nanti bisa ditanyakan kepada makomnya yang lebih tinggi sesuai bidang keilmuannya. Saya tidak mau membahas itu karena saya belajar di Islam saja. Itu Anda sendiri cari nanti kalau memahami tentang makom itu. Saya tidak membedah di makom Islamnya, tapi saya kasih di Jawanya. Tapi semua sinergi asal bertemu. Yang jadi tidak sinergi itu ketika Anda tidak, yang bedanya Anda dengan binatang dan mesin, Anda bisa memaknai kehidupan Anda dengan kesadaran. Mesin tidak bisa, makhluk lain tidak bisa. Pemaknaan terdalam terjadi perlapisan itu karena Anda menjadi manusia, dan itu karena punya kecerdasan atau higher self yang ada dalam Anda, disebut kaukas itu tadi, atau sayapti, terhubung dengan itu, karena itu nur Anda, Nur Muhammad Anda. Ya jelas toh, Nur Muhammad yang membawa kita kepada tataran tertinggi. Ya karena itu rohmu sendiri. Kamu bisa menghadap Tuhan semesta alam itu karena rohmu sendiri. Maka bertawasul mengikuti Nur Muhammad harus melalui itu. Itu kalau jenengan Islam ya. Nanti bisa ditanyakan kepada makomnya yang lebih tinggi sesuai bidang keilmuannya. Saya tidak mau membahas itu karena saya belajar di Islam saja. Itu Anda sendiri cari nanti kalau memahami tentang makom itu. Saya tidak membedah di makom Islamnya, tapi saya kasih di Jawanya. Tapi semua sinergi asal bertemu. Yang jadi tidak sinergi itu ketika agama sudah menjadi ego dan intuisi yang tidak separasi dengan politik, tidak dipisahkan dengan politik, karena berkelindahan dengan kepentingan. Ini yang jadi masalah sebenarnya, agama apapun. Dan aspek sejarah yang harus kita baca, kita tidak diajarkan melihat sejarah kita, karena yang Anda cari bukan sejarah, karena Anda sudah disublimasi bahwa ajaran leluhur kita itu Hindu, itu kita diajak ke zaman Buddha itu. Tidak menutup kemungkinan karena itu diserap duluan, karena ajaran itu datang ke sini terlebih dahulu sebelum ajaran Nasrani dan Islam. Maka coraknya karena leluhur Jawa itu sangat halus lembut, dia menerima ajaran apa? Ya kebetulan yang mendahului ya Hindu ini coraknya, dan Buddha itu yang dibawa dari Hindia sejak zaman Kutai Kartanegara. Nah akhirnya banyak beberapa saling mempengaruhi. Ada bahasa Sanskerta yang menyublimasi bahasa Jawa kuno, ada Jawa kuno yang menyerap bahasa Sanskerta. Itu tidak menjadi masalah asalkan itu substansinya ketika disampaikan itu mudah dipahami, tidak blewebet riwet, karena substansinya yang bisa diserap. Nah substansinya itu adalah Jawa, karena Jawa itu pangerten, bahasanya bahasa sok keren-keren sok Jawa nih, tapi nggak bikin mudeng ya nggak Jawa. Ya kita harus menerjemahkan itu pelan-pelan, karena Jawa itu kekayaan semua keberagaman yang ada itu tadi. Nah karena kita tidak membaca sejarah kita yang dulu, yang kita baca adalah sejarah bangsa lain. Seorang pemimpin, seorang pejabat itu seharusnya belajar dari sejarah leluhurnya. Mao Zedong, gitu, Xi Jinping, Abraham Lincoln, itu pasti belajar dari leluhurnya. Maka dia bisa membawa track glorious di dalam peradabannya. Nah kita tidak ada, cuma Soekarno kebetulan yang belajar sama Pak Harto, walaupun digunakan dalam kepentingan yang berbeda. Nah kita tidak ada tahu yang belajar dari sejarah kita. Kenapa Majapahit itu 72 tahun bisa glory gitu. Nah kita sudah merdeka berkali-kali kok masih di sini terus. Harus ada case-case yang kita gali mulai sekarang, studi kasusnya. Nah kita mulai belajar itu, saya mencari ke Tengger, ke guru-guru saya yang awalnya kebatinan, tapi saya mencari di Bali karena perpustakaan yang paling banyak memang di Bali. Sebagian nanti mungkin di saudara kita Sunda Wiwitan, ada di Baduy Dalam, macam-macam. Karena leluhur kita menyimpan itu pasca terjadi pelengseran. Nah sebagian disimpan di gunung, itu dalam bentuk medan energi. Ada yang disimpan menjadi yantra atau ukiran-ukiran prasasti dan candi. Ada yang dibentuk pada rontal atau kakawin. Jadi kakawin itu menjelaskan tentang kitab suci di masa dulu. Kita punya kitabnya semua. Karena kita tidak mau membaca Negara Kertagama, tidak mau membaca Pararaton, tidak mau membaca Tantu Panggelaran, Sutasoma. Karena kita sudah anti bahwa itu Hindu. Nah ini keterpisahan sudah terjadi. Ya tentu Anda tidak mencari frame berpikirnya sudah salah akhirnya. Makanya menurut saya kalau Anda belajar itu selalu beri jeda.
selalu beri jeda. Bahwa saya hanya profesional belajar untuk mengetahui, bedakan. Kalau soal keyakinan itu urusan pribadi. Nah, setelah kamu mempelajari hal itu terus kemudian kamu tertarik dan meyakini, lah itu beda lagi. Kalau urusan belajar terbuka saja. Jangan paranoid dan skeptis. Open mind. Saya memiliki keyakinan sendiri. Bisa jadi kan Anda belum ngerti. Ya kalau saya setuju dengan ajaran ini, kalau tidak. Itu kan saya hanya menyampaikan ilmunya, tapi belum tentu keyakinan saya setuju dengan ini. Nah, orang tidak bisa memisahkan antara keyakinan dan objektivitas. Maka harus objektif mulai sekarang, jangan subjektif. Kita berangkat dari keyakinan yang fanatik, salah. Urusan belajar itu objektif. Terlepas nanti kamu yakin dan tidak, beda konteks. Urusan keyakinan pribadi. Terus Anda berpikir Mas Tunjung ini orang Jawa, pasti ajarannya ilmu Jawa yang dipakai. Belum tentu, Anda kok bisa tahu dari mana. Keyakinan itu saya rahasiakan, bukan urusan Anda. Itu dengan kekasih saya, dengan sukmo saya. Kebetulan orang Indonesia tidak mau objektif. Ini masalah kita. Fanatis, skeptis, paranoid. Tangani ini dulu, ini masalah mental, sakit jiwa semua ini. Mulai sekarang berpikir objektif. Mulai cari literasi. Dengarkan orang berbicara. Terlepas nanti kamu setuju dan tidak setuju, itu urusan lain. Terlepas nanti kebetulan kamu tertarik meyakini dan tidak, urusan lain. Kalau urusan belajar, bebas. Tapi orang kita mau belajar sudah takut duluan, paranoid. Jangan, ini disesatkan, ini pasti ada kepentingan. Kenapa Anda memberi curiga berlebihan begitu? Berarti yang membuat semua error kualat dan tidaknya tulah itu pikiran dan mentalmu sendiri. Bukan orang lain yang bikin kualat. Oh, jangan pelajari ilmu nanti kamu kualat. Jangan begitu. Kualat tidaknya adalah belief sistemmu sendiri. Nah, sekarang ajak generasi kita mulai berliterasi, mulai membaca, mulai belajar dari apapun saja, terbuka. Terlepas nanti biarkan dia sendiri yang menentukan keyakinannya. Jangan biarkan dia, kamu paksa memilih karena agamamu A, kamu memaksa anakmu A. Jangan begitu. Biarkan dia menemukan jalannya masing-masing. Ini juga salah satu opsi yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan kejayaan Nusantara. Katanya kan begitu. Nah, kejayaan Nusantara itu potensi. Saya belum berani mau ngomong soal kepastian, tapi potensi. Asalkan kamu memastikan itu dimulai dari dirimu sendiri, terjadi. Tapi kalau kamu tidak memastikan dimulai dari treatment dirimu sendiri, hanya potensi. Jadi begitu Pak ya. Jadi sekarang mulai objektif. Bedakan antara itu kamu sinau belajar dan keyakinan. Bedakan itu. Belajar saja. Jangan kebetulan kamu kait-kaitkan dengan keyakinanmu. Terlepas nanti kamu tertarik dan meyakini, itu urusan lain. Mulai sekarang mulai kembangkan ranah berpikir mindset yang terbuka, agar nanti kamu jawab atau ngerti. Oke? Kira begitu Pak ya. Jadi tidak menutup kemungkinan Anda Islam, Anda Kristen, Anda apa, ini tidak ada masalah di situ. Itu keyakinan Anda sendiri. Ini soal urusan untuk belajar sadar atau belajar pengetahuan. Dan pengetahuan itu tidak terkotak-kotakan seharusnya. Ya, gitu nggih kira-kira. Ini, pakai mic. Terima kasih. Saya mohon maaf sebelumnya ya, terutama buat teman-teman yang audien. Semua ini kan kadang-kadang tidak sefrekuensi Mas Tunjung. Jadi tidak sefrekuensi dalam arti pengetahuan serta daya tangkapnya ini tidak tentu sama, ya kan? Nah, kadang-kadang kalau kita mau bertanya, ini pertanyaannya kita itu di level yang mana? Yang kadang-kadang kan kita nggak ini apa namanya? Yang saya khawatir nggak sama, nggak pas. Saya mungkin ingin bertanya pada tataran atau level yang dalam perjalanan hidup saya ataupun dalam perjalanan belajar. Nah, tadi saya sedikit ngobrol pada saat di coffee break atau saat ngopi bersama. Saya kepingin tahu tentang ruh. Tentang ruh. Kalau yang tadi ajarkan Mas Tunjung ini kan
masih tataran yang perangkat yang ada dalam tubuh kita. Saya kepingin lebih dalam sedikit tentang pengetahuan tentang ruh, ya, karena saya memang dari basic yang agama Islam, kita ada sedikit diberikan pengetahuan bahwa dalam tubuh kita itu ada ruh. Nah, yang ingin saya gali atau yang saya ingin tahu sebenarnya ruh itu posisinya di mana, terus apa perlakuan kita terhadap ruh sehingga itu bisa akan lebih selaras dalam menjalankan kehidupan antara fisik kita dengan ruh. Itu saya akan sedikit eliminir tentang masalah Tuhan. Tapi kita yang sudah paham bahwa Tuhan dan manusia adalah sudah menjadi satu dalam diri kita. Tapi kita tidak bisa memunafikan atau tidak bisa melupakan bahwa ada ruh yang ada di dalam diri kita. Ya, saya ingin mengetahui sedikit pengetahuan tentang ruh dan bagaimana cara kita merawat tentang ruh itu tadi. Terima kasih Mas Dodi. Oke, matur suwun. Itu ya, langsung kita diskusi, kita bedah, kita jawab. Oke, jadi tadi bicara bahwa setiap orang itu apakah memiliki pencapaian dan tingkat pemahaman sama atau frekuensi yang sama. Ya, maka kita setuju dulu ketika duduk bersama saya, tentunya kita sedang proses mempersamakan frekuensi. Jadi sekarang zero sum game, tidak ada win-win solution, tidak terlalu medang miring. Ya saatnya blokosuto karena sudah ada forum. Kecuali kalau di skala bebas. Tentunya ketika Anda datang ke sini sudah tahu tubuh Anda dengan konsekuensi-konsekuensi yang Anda dapatkan. Terlepas mudeng dan tidaknya, saya rasa setiap dari Anda sudah pernah melakukan apa yang saya wejangkan lintas kehidupan Anda. Bagaimana tiba-tiba Anda bisa nyambung dengan apa yang saya wedarkan di YouTube kalau Anda belum pernah mengalami di masa itu, di masa sebelum Anda dilahirkan? Tidak mungkin sekolah saya dan Anda beda generasi. Sekolah saya dan Anda beda generasi, kita tidak pernah duduk bareng bersama, kita tidak pernah mengenyam pendidikan yang sama. Kok bisa-bisanya Anda mudeng dengan apa yang saya jelaskan terus cocokin dengan saya? Berarti Anda sudah mengalami itu dari lintas kehidupan sebelumnya. Terus akhirnya menyeret Anda untuk ke sini karena Anda penasaran dengan apa yang saya wajangkan itu. Itu sudah terjadi. Itu satu yang digarisbawahi. Berarti di sini berarti kita bisa meneropong di mana kadar siapa yang kita ajak bicara. Kita sudah meneropong itu semua. Oh, ada di sini. Walaupun nanti pergeserannya sedikit, perbedaan sedikit soal bahasa, soal struktur pengalaman, soal mekanisme, soal tools, soal ageman, soal macam-macam. Itu sedikit saja. Tapi kita sudah mulai mengarah kepada substansi dan esensinya gitu. Nah, lalu ada menanyakan tentang roh. Roh itu apa? Oke. Roh seringkali disalahartikan karena kita mengalami kekacauan bahasa. Jadi roh itu bahasa Timur Tengah, gitu ya. Jadi bahasa Arab roh. Roh bergandengan dengan nafs. Roh dalam bahasa Inggris disebut higher self. Terus jiwa adalah mind. Nah, sementara di dalam tradisi Islam roh dan nafs. Nafs itu jiwa. Nafs itu adalah roh yang sudah berkepribadian, sudah beridentitas. Oke, kita pakai analogi Jawa. Karena yang disebut roh itu adalah kekosongan yang mengalami emanasi, ditiup. Sebagaimana Anda meniup balon, isinya apa itu? Udara. Nah, di dalam balon itu disebut roh. Nah, balon ini adalah jiwa. Dari sukmo kawekas atau sukmo sayekti, mempribadi menjadi sukmo sariro. Sukmo sariro. Maka fenomena kematian sebenarnya adalah kemerdekaan karena melepaskan udara dari balon. Kembali kepada transendentitas Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam tanpa winates. Yang membuat roh ini terbatas karena beridentitas, menyosok, berderivasi. Itu roh. Itu disebut sukmo kawekas atau sukmo sayekti. Setiap tradisi memiliki titik pendeteksian letak roh. Setiap tradisi berbeda-beda. Nah, leluhur Jawa yang disebut roh berkedudukan di relung hati, ruang kosong.
di balik cakra anahata atau jantung yang disebut rasa sejati. Itu jalan menuju titik kosong itu tadi, titik simpul yang menghubungkan kita dengan sang programmer agung jagat raya ini. Itu disebut lenggahing guru sejati atau sukmo saikti. Itulah higher self, itu Roh Kudus, itu Nur Muhammad. Nah, ketika Anda bertawasul dan terhubung dengan itu, pasti Anda mempengaruhi prakarti Anda atau aktivitas fisikal Anda. Karena Anda tahu bagaimana sih roh ini beraktivitas. Roh ini tidak terjabarkan aktivitasnya kalau tidak mengejawantah di dalam tubuh. Nah, nanti roh ini akan mengejawantah di dalam tubuh, membentuk pribadi dinamakan sukmo sariro. Itu identitas. Sing kowe kaya kowe, sing aku kaya aku. Dengan matamu, hidungmu, telingamu, jarine ngono, karena cermin beridentitas. Maka disebut jiwa atau disebut atmo sariro atau sukmo sariro. Nah, ini di dalam lapisan tubuh ini disebut tubuh energi yang sudah berkarakter. Disebut prano maya kosa. Sudah berbentuk kosa. Sudah berbentuk kepribadian, roh yang bersandar dan mempribadi. Ya, tidak akan pernah sama, maka disebut serupa tidak sama. Saya dan Anda tidak pernah sama, tapi di titik kedalamannya sama. Maka disebut Esa dan Eka. Kita Eka, Bhinneka Tunggal Ika. Ika itu satu dalam banyak, serupa tapi tidak sama. Saya dan Anda kan sama, punya hidung, punya mata, ya juga makan, juga minum, tapi tidak sama persis secara identitas jiwa ini. Tergantung akun karma yang menempel di dinding pranomaya kosa atau jiwa ini tadi. Tergantung aktivitas rekam merekam. Akhirnya membentuk identitas namanya Sulo Sariro. Sulo Sariro. Ada disebut roh idafi, kepribadianmu yang sudah terkarakter dan bisa dikenali. Akhirnya membentuk pola kecenderungan. Pola kecenderungan. Seneng gendak uang. Jadi seneng berbakatnya macam-macam. Mulai membentuk bakat-bakat perilaku aktivitas yang terlihat dari sifat, sudah mensifat. Dari karakter menjadi mensifat. Ketok, wah bocah perawaan ini. Itu Sulo Sariro. Karena dibentuk dari akun karma aktivitas rekam-rekamnya. Tapi nek ditembus ke dalam Esa, kita sama-sama memiliki roh ruang kosong di balik tataran ini tadi. Nah, tujuan kita menembus lapis per lapis. Itu kedudukan ini. Jadi golek tuntunan guru sejati itu yaitu. Karena ketika Anda terus memasuki itu, dan disitulah kedudukan Sang Maha Sadar atau disebut Sang Sumber Kecerdasan. Nah, leluhur Nusantara melakukan itu karena menyadari memiliki dua perangkat. Perangkat jiwa disebut mind atau manikem, otak, dima. Perangkat roh yang menghubungkan jembatan roh disebut anahata atau rasa sejati, yang kinerjanya bergetar seperti sonar kapal. Maka aku mendengar kapal itu bergetar. Aku ketemu ini bergetar, aku ketemu kamu ada getaran. Itu karena terkoneksi dengan namanya rasa sejati. Nah, leluhur kita menggunakan SQ ini untuk mengembangkan mahakarya. Maka disebut Jawa, Jiwa, Jawi. Jawa itu rasa yang terdalam, roh. Akhirnya terintegrasi dengan jiwa, mind, dari proses rasa yang benar menjadi proses berpikir yang jernih, melahirkan mahakarya yang efisien, luar biasa, konkret karena kita terhubung dengan Sang Sumber Kecerdasan. Nah, bedanya di situ. Maka bisa mengaktualisasikan karya-karya yang adiluhung, karya-karya yang terbukti memiliki pemaknakan dan kecerdasan tinggi. Maka wayang keris itu intangible, karena itu filosofi yang diambil dari rasa sejati, keterhubungan. Agar hidupnya selaras dengan karyanya, dengan alamnya, karena dia tidak terpisah. Tapi kalau kita hanya menggunakan kualitas berpikir ini yang ngaco. Karena pikiran ini terbatas, dibatasi oleh aktivitas panca indera atau desendria atau 10 indera tadi, tapi minimal panca indera itu membatasi ruang berpikir kita.
Akhirnya kita selalu membelah di dalam aktivitas namanya dualitas ruang waktu. Anda berada di dalam ilusi baik buruk. Padahal ketika Anda amati, baik itu biasanya sesuai kepentingan egomu. Kalau kamu anggap buruk, berarti tidak sesuai dengan kepentingan egomu. Berarti baik buruk itu persetujuan suatu kelompok dan individu. Tapi kebenaran tidak melekat kepada duanya itu. Maka tan ono dharma mangruwa, karena kebenaran itu absolut. Maka orang Jawa menerjemahkan kebenaran sebagai tanggap ping sasmito ngempan papan, tanggap dengan situasi kondisi, bukan aspek baik dan buruk. Ketika kamu berbuat baik dan kamu merasa bangga dengan kebaikanmu dan kamu mentarget berbuat baik agar mendapatkan pride dan harga diri, reinkarnasi, karena itu karma. Kamu akan ketarik dengan nafsu baik, yaitu nafsu mutmainah itu. Akhirnya kemersik, merasa sok suci dewi. Padahal dirimu gembel setiap hari. Nah ini roh ya, itu total roh, mekanismenya begitu. Nah kita selalu menggunakan laku-laku tertentu untuk terhubung dengan yang namanya roh, dengan namanya higher self. Makanya manteng pucuk ikrono, karena terhubung melalui panggondo, pembau. Dengan hambekan kita terhubung dengan titik ruang kosong itu tadi. Nah dari situ lahirlah namanya sumber kecerdasan. Ketika sumber kecerdasan mengejawantah ke seluruh tubuh akan menjadi sumber penciptaan. Nah kita adalah daya kreativitas, kita adalah partisipan aktif, bukan partisipan pasif yang menjadi korban ego Tuhan, kan begitu yang didesain kepada Anda. Akhirnya ini sudah takdir Tuhan. Padahal kamu tuh aktif, tapi kamu menjadi pasif, hanya manut Tuhan. Terus kamu nggak bisa menjelaskan kok dia enak, aku nggak enak. Lah ini mulai dicari, kenapa kok begitu? Ya tanah takdirnya dewi-dewi wong urip itu kan nggak bisa menjelaskan ini. Karena kamu dibentuk oleh keyakinanmu sendiri. Apa yang kamu yakini itu akan membentuk takdirmu sendiri. Maka kembangkan pola berpikir, kesadarannya semakin luas, keyakinannya mengembang, maka takdirmu mengembang. Karena kamu punya free will. Nah free willmu dibatasi oleh keyakinan fanatikmu tadi. Ya jadi ruang lingkup memilihmu ya itu aja. Tapi kalau kamu mengembangkan kesadaran dan wawasan berpikir yang lebih luas, pilihanmu semakin luas untuk mengarsiteki kehidupanmu sendiri. Gitu kira-kira.